Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa situasi Anda sudah benar-benar mati dan mustahil untuk dipulihkan? Mungkin itu hubungan yang sudah hancur bertahun-tahun, karier yang kandas, atau harapan yang sudah mengering. Kita sering berkata, "Sudah terlambat Tuhan, seharusnya Engkau datang lebih cepat." Kita terjebak dalam rasa putus asa yang dalam, seolah-olah batu nisan sudah menutup masa depan kita. Namun, bagaimana jika titik terendah Anda bukanlah akhir, melainkan tempat di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya? Hari ini, kita akan belajar bahwa bagi Tuhan, terlambat hanyalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Ada seorang pematung berbakat bernama Elena. Suatu hari, sebuah bongkahan marmer langka yang sedang ia kerjakan terjatuh dan pecah menjadi serpihan kecil. Elena hancur. Itu adalah karya yang ia siapkan selama berbulan-bulan. Ia mengurung diri, merasa karirnya sudah berakhir. Ia membiarkan serpihan itu berdebu di sudut studionya. Seorang guru seni tua mengunjunginya dan melihat serpihan itu. Ia tidak mencoba menyatukannya kembali. Sebaliknya, ia mengambil potongan-potongan kecil itu dan mulai menyusunnya di atas sebuah semen basah. Ia membuat sebuah mosaik. Potongan yang tadinya dianggap sampah kini menjadi bagian dari lukisan dinding yang megah. Cahaya yang memantul dari sudut-sudut pecahan itu justru menciptakan keindahan yang tidak bisa diberikan oleh bongkahan marmer yang utuh. Guru itu berkata, "Elena, sesuatu yang pecah tidak berarti hancur. Ia hanya sedang menunggu tangan yang tepat untuk menjadikannya sesuatu yang baru." Elena menyadari bahwa hidupnya seringkali seperti marmer itu. Kesedihan dan kegagalannya terasa seperti serpihan yang tak berguna. Namun di tangan Sang Pencipta, serpihan itu bisa menjadi karya seni yang jauh lebih indah dari rencana awalnya. Kisah Elena membawa kita ke kubur Lazarus dalam Yohanes 11. Lazarus sudah mati 4 hari. Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau busuk." Bagi manusia, 4 hari adalah tanda kepastian bahwa harapan telah musnah. Tapi Yesus menjawab dengan air mata dan kuasa, "Lazarus, marilah keluar." Ini bukan sekadar mukjizat fisik. Secara teologis, ini adalah proklamasi. Dalam Yehezkiel 37, Tuhan berjanji akan membuka kubur-kubur kita dan memberikan roh-Nya agar kita hidup. Tuhan tidak hanya menambal yang rusak, Dia memberikan hidup yang baru. Rasul Paulus dalam Roma 8 menegaskan bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga tinggal di dalam diri kita. Artinya, kekuatan kebangkitan itu bukan peristiwa masa lalu, tapi kekuatan saat ini bagi kita yang merasa mati secara spiritual. Namun, seringkali penghambat hidup kita bukan hanya kematian, tapi kusta di hati kita. Seperti Miriam dalam Bilangan 12. Miriam dan Harun iri hati serta menghakimi Musa. Akibatnya Miriam dikucilkan. Ketidakmampuan kita untuk mengampuni dan kesombongan kita seringkali membuat jiwa kita terasa berbau busuk sebelum waktunya. Mazmur 130 berseru dari jurang yang dalam. "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan." Tuhan menjawab bukan dengan penghakiman, tapi dengan pengampunan yang berlimpah. Dia adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan Lazarus, menyembuhkan Miriam, dan menyusun kembali serpihan hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini saat merasa tidak ada harapan? Pertama, beranilah berkata jujur. Jangan sembunyikan luka Anda. Menangislah di hadapan Tuhan seperti Maria dan Marta. Dia tidak menghakimi air mata Anda. Kedua, lepaskan kain kafan masa lalu. Jika Tuhan sudah mengampuni Anda, berhentilah menghukum diri sendiri. Mulailah berjalan keluar dari kubur penyesalan Anda. Ketiga,
Percaya pada waktu Tuhan. Jika Anda merasa Tuhan terlambat menolong, ingatlah bahwa Dia sedang mempersiapkan mukjizat yang akan menguatkan iman banyak orang. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup, kami menyerahkan segala sesuatu yang terasa mati dan kering dalam hidup kami. Embuskanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami kembali memiliki harapan. Bukalah kubur ketakutan kami, dan tuntunlah kami keluar menuju terang-Mu. Amin. Apa satu hal dalam hidup Anda yang saat ini terasa mustahil untuk dipulihkan? Beranilah untuk menuliskan, "Tuhan, aku percaya" di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda mengizinkannya bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.